Untuk terbaik kedua berhasil diraih oleh Provinsi Sumatera Utara, Grace Joylim. Terbaik 3 temu karya cipta lagu Budis jatuh kepada Sumatera Utara. Podcasting orang yuk. Selamat datang kembali di Poicast. Kembali lagi dengan saya Eka Putra Wirya dan tidak lupa Podcasting orang yuk. Dan pada kali ini sebelumnya kita throwback ke 2 episode sebelumnya, kita ada saya sendiri di podcasting sama aku John ya. Kan narkoba enggak? Konfirmasi. Ada ngomongin soal STKN dan rupanya banyak menimbulkan pendapat-pendapat lah, masukan-masukan dari netizen. Katanya gak asik nih kalau misalnya yang di podcast ini tuh cuman yang dari Damaduta aja. Kalau bisa itu semua temu karya itu di podcastin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita ada mengundang tamu-tamu yang luar biasa juga yang telah mengharumkan nama Sumatera Utara di temu karya Budaya Idol ya. Budaya Idol juara 2 dan juga temu karya Cipta Lagu Budis. Mungkin sebelum kita lebih lanjut ya, supaya teman-teman semua para penonton Poicast tahu siapa sih sebenarnya Koko dan Cici ini. Ya, langsung saja kita mungkin perkenalkan dulu ya, Ci ya. Dari siapa namanya? Boleh langsung diperkenalkan aja. Halo, saya Grace Joylim. Oke. Saya mengikuti lomba temu karya Budaya Idol. Dari PMV mana? PMB Ehipasiko. Oh, PMB Ehipasiko. Oke, dan di sampingnya? Halo, saya Fendi dari PMV Atebi Tinggi, ikuti lomba Cipta Lagu Budis. Ya, ini dia PMV seberang saya, PMV Mahadana. Oke. Jadi itu saja sedikit tentang perkenalan diri terlebih dahulu lah ya. Dan di sini ya seperti biasa aku ya, kalau udah ngomongin soal STKN itu kan pasti kita itu bermula dari yang namanya STKD. Di sini ya kita ngomong-ngomongnya itu have fun aja lah aku ya. Oke lah, dari yang namanya STKD kok. Kita itu kalau ngomongin STKD kemarin kalau nggak salah di Sumut kan kita online ya kok ya, dari penyisiannya online, benar ya kok ya? Penyisihan kalau Cipta Lagu Budis kayaknya enggak. Enggak, maksudnya gimana? Enggak ada penyisihan langsung final? Kalau Cipta Lagu Budis enggak ada. Enggak ada, oke. Kalau dari Budaya Idol ada penyisihan ya? Bikin video kayak? Ada. Oke. Habis itu baru langsung ke final di PBC, benar ya? Oke. Lalu yang mungkin teman-teman semua pengen tahu di sini adalah di STKD itu gimana sih orang dari Ko Fendi dan ada dari Grace itu gimana sih persiapannya untuk menuju ke babak final tersebut, dan mungkin ada dilatih gak sama senior-senior ya, kayak saya mungkin ada dilatih sama senior PMV saya, ada mungkin kayak Grace lah ya, ada belajar dari guru vokal dan segala macam, mungkin boleh diceritakan gitu. STKD dulu, ngomongin yang STKD dulu dari mungkin Grace lah, boleh. Oke. Jadi sebenarnya persiapan aku buat STKD itu minim. Minim. Karena pertama kali aku nggak tahu STKD itu apa kan. Aku STKD, oke. Aku nggak tahu itu juga nginap 4 hari. Aku kira kayak 1 hari lomba gitu kan. Ya sebelumnya kan aku nggak tahu STKD itu apa kan. Jadi persiapannya minim. Dan beberapa hari sebelum STKD dikasih tahu kalau itu nginap. Jadi baru langsung press latihan. Press latihan. Oke, itu dari Grace ya. Mungkin dari Ko Fendi udah gak asing lagi lah sama STKD ya. Kalau tenang wakong laucio katanya. Oke, mungkin dari Ko Fendi ada yang boleh diceritakan gimana persiapannya di STKD gitu. Ya memang ini kalau STKD ini yang ketiga, STKD ketiga saya. Dan persiapan ketiga. Berarti 2019 pertama sama 2016. 16 sama 19 abis itu 22. 12 kalau nggak salah. Oh, 12. 12 ya. Berarti yang di skip itu 16 atau 19? Enggak, dari yang ini kan di PBC, sebelum ini di Ranto. Ranto 19. Ranto saya panitia kebetulan. Oh, panitia. Oke. Nah, yang sebelumnya lagi itu peserta di Tanjung Balai.
Kalau nggak salah ya Tanjung Balai. Tanjung Balai. Tanjung Balai. Oh, satu lagi, berarti keempat ini. Satu lagi keempat di apa? Pakam. Di Pakam. Jadi di Pakam peserta, Tanjung Balai peserta, Kanto kebetulan di Medan jadi cyber panitia, jadi nggak ikut peserta. Lalu yang basic kembali ke tebing lagi jadi peserta lagi. Karena mungkin Koko ini udah ikut 4 kali gitu, boleh nggak dikasih tahu mana yang paling enak lah mungkin dari menurut Koko lah, nggak apa-apa kok. Ya, Gimana menurut Koko? kalau enak, semuanya enak, semuanya berkesan sih, semuanya enak. Cuman teman-teman yang ikut STKD ini benar-benar bersyukur karena kalau kita ikut yang tahun-tahun lalu itu sangat minim fasilitas itu. Dalam artian, tapi kita jadi benar-benar belajar bagaimana kita berhemat gitu. Misalnya kita mandi, kita cuma disediakan satu ember kecil gitu. Jadi pandai-pandai kita gimana berhemat gitu dan sebagainya. Dan juga ada digedor-gedor ya. 3 menit, 3 menit ya, 5 menit ya gitu ya. 7 menit itu udah dari dulu. 7 menit ya. Dari waktu di Pakam 2012 udah ada 7 menit dari Komeng dulu. 7 menit. Udah dari dulu. Pukul 7 menit. Jadi Memang bawa sampai sekarang itu. Oke, hukum mutlaknya berarti 7 menit. Satu orang mandi cuma 7 menit. Oke. Itu tadi ngomongin soal persiapan kok. Jadi setelah dengar kabar lah, mungkin Grace kan ada penyisian ya. Itu penyisian berarti kan Grace nggak tahu ya berapa orang yang ikut dari Tumbuh Karya Budaya Idol, benar ya? Iya. Jadi pas dengar kabar masuk final itu gimana rasanya? Biasa aja atau mungkin ya udah tahu lah kita pasti masuk gitu, gimana rasanya? Udah pede lah mungkin ya. Kan nggak tahu, cerita aja nggak apa-apa. Malu-malu gitu. Gimana? Sedikit pede sih. Sedikit pede? Sedikit ah? Sedikit pede. Berapa persen? 70%. 70%? Oh sedikit, oke. Sedikit. Ya, lumayan pede masuk final. Lumayan pede masuk final. Jadi pas udah dengar kabar, kan itu drag di Inggris Sekber ya. Dengar kabar ada logo PMBH Pasiko, jadi biasa aja lah ya berarti ya. Nggak biasa sih, senang juga. Senang juga. Oke, kalau dari Ko Frendy kan nggak rasakan itulah mungkin ya, karena kan memang langsung ke final. Kan ya, langsung udah pasti langsung ke sana. Langsung dinilai. Udah pasti langsung ke sana. Jadi udah pasti lah langsung ke BBC ya kan, nggak mungkin kayak ada yang gugur nggak ada lagi lah kok. Oke, jadi ngomong udah soal persiapan. Jadi sampai ke sana lah, oke lah, sampai ceritanya udah sampai ke penampilan gitulah kok ya. Jadi di STKD itu sampai ke penampilannya itu kan pasti ada dapat coaching nggak sih sebelum tampil gitu? Kalau yang cipta lagu tuh nggak ada. Nggak ada coaching? Nggak ada. STKD nggak ada? Nggak ada ya. Kalau dari Dama Duta ada, dia ada coaching sebentar lah gitu kan. Terus kalau udah nggak ada coaching, and then langsung tampil gitu? Iya. Ambil nomor urut lalu tampil gitu ya. Tampilnya gini ya udah gitu. Jadi kalau boleh tahu yang cipta lagu berapa orang? Berapa kontingen? Berapa tim? Kontingen kalau nggak salah 5 atau 6 sekitar 5 atau 6? Ya. Kalau Damuta kan 5. Kalau Budaya Idol 5 juga? 6. Oke, 6 ya. Jadi oke lah, berarti udah sampai 6 orang juga 5 orang dan ya rata-rata 5 sampai 6 lah berarti ya. Oke, kalau udah sampai segitu, terus mungkin dari Frendy dan juga dari Grace ya, mungkin ya merasa memang pede lah ya kan, pasti mungkin karena udah final gitu ya sampai ke PBC gitu. Jadi yang ingin teman-teman aku tahu itu gimana sih perasaan Koko dan ya Grace ya, Grace lah ya panggilnya Grace ya. Pas jumpa teman-teman dari PMV lain se-Sumatera Utara di technical meeting pasti pertama jumpanya kan buat. Jadi mungkin ada rasa apa gitu kok? Ada mungkin rasanya agak ini kayak ngeri, ini satu ngeri nih atau mungkin apa gitu, ada gak? Perasaan mungkin lebih gimana gitu, lebih tersaingi, takut gitu atau gimana? Dari Budaya Idol lah. Pas waktu JR ya? JR ya? Kita ada JR. JR, oh iyalah. Mungkin ya pokoknya di masa dimana pertama kali kita jumpa sama teman-teman dari kontingen lain gitu loh. Pas masuk STKD? STKD, masih STKD. Sebenarnya aku gak kenal siapa-siapa sih di sana. Oke, gak kenal. Aku kan kurang aktif di Pasiko. Oke. Waktu itu belum aktif. Belum aktif, tapi sekarang udah aktif. Udah, setelah STKD. Oke. Terus rasanya gimana pas nampak mereka itu ini kan udah maksudnya udah langsung jumpa orangnya langsung gitu loh, sama-sama memang orang yang lulus final gitu, gimana rasanya? Ada rasa kayak ada gitu? Yang habis ini yang STKD juara 2 STKD juara 2 siapa? Widya dari Siantar ya, oke. Ya, kalau juara 3 dari Mahadana, bener ya kok ya. Ada Grace Angelina, oke. Jadi pas nampak mereka dua itu kayak gimana rasanya? Memang lebih ngeri gitu ya? Pengennya lebih ngeri. Agak takut sih. Agak takut. Soalnya mereka suaranya lumayan bagus. Oh, suaranya memang oke. Kalau dari Mahadana gimana?
Mahadana penggemarnya keren. Penggemarnya keren. Oh, gitu ya. Oke. Itu dari Brena Idol. Kalau dari Koko ini gimana, Bang? Pas jumpa orang pertama kali jumpa lah gitu. Ada rasa kayak apa gitu? Kalau cipta lagu sebenarnya nggak ada perasaan gimana karena kan kalau kita nyanyi kan bisa kita pasti bertanding gitu kan, suara mana lebih bagus. Kalau cipta lagu kan memang dari kosong, kita nggak tahu yang mereka ketahui soal musik itu gimana, pengalamannya gimana. Kita ini benar-benar saling ngeblank aja gitu. Saling ngeblank. Nggak tahu saya. Karena kalau nggak salah lomba Temu Karya Baru itu ya, Bu ya. Temu Karya Baru. Iya, kalau Sumut ya. Sebelumnya belum pernah ada di Sumut ya, Bu ya. Malah lebih deg-degan yang tenis meja. Karena saya ikut dua. Ikut dua. Oke. Dari Mahadana gimana? Ya, Mahadana yang kalahkan saya. Soalnya kemarin karena aku dari Mahadana, jadi kan aku gak gitu lihat kontingen lain lah. Aku kayak fokus aja sama kontingenku sendiri. Kalau bisa juara umum gitu kan. Rupanya yang Binjai itu mentiku kali. Maaf ya, mohon maaf ya. Oke, jadi udah ngomong soal oke lah jumpa lawannya gitu kan. Jadi dari jurinya gitu ada kasih masukan yang mungkin ngeri apa maksudnya nusuk gitu ada nggak? Ada nggak? Yang saya mungkin berkesan lah sampai sekarang teringat gitu. Di STKD enggak sih? Di STKD enggak ada. Kalau dari apa? Kalau jadi gini sebenarnya kan Temu Karya Cipta Lagu ini kan memang yang temen yang saya bawa untuk yang isi nyanyinya itu bukan ahli nyanyi gitu. Cuman si yang nyanyi itu di depan itu. Memang bukan penyanyi yang ahli banget gitu. Dia memang hanya sekedar. Nah, awalnya kita memang ada satu teman yang bisa nyanyi. Cuman kebetulan beliau tidak bisa ikut, jadi kita mau nggak mau cari salah satu yang cincang lah, yang penting adalah jangan takut salah gitu loh. Yang penting hajar doang kan, toh kita mikir gini, yang dinilai kan cipta lagunya, bukan bagaimana nyanyinya, ya vokalnya. Memang temen itu juga agak minder, tapi kita selalu support gitu kan, hajar aja nggak apa-apa, jangan salahnya udah hajar aja gitu, kita saling backup gitu. Jadi mantap sekali. Ya memang agak ngeri, memang disinggung soal vokalnya gitu kan oleh juri, cuman ya kita tetap pede, toh yang dinilai kan lagunya itu dari kita. Oke, berarti pede ya. Oke. Iya. Kalau dari cipta lagu kan berarti oke lah kita udah ngomongin STKD. Kalau misalnya mau ke STKD kan pasti syaratnya adalah juara 1 lah kan. Jadi pas pengumuman malam pengumumannya itu gimana rasanya tuh? Atau biasa aja gitu ya? Udah pasti menang ini kayaknya gitu dari apa? Itu ada rasa gitu lah. Rasanya jujur waktu diumumkan yang juara 2 itu dari PV lain, saya langsung yakin sih juara. Dari mana? Juara 2 dari mana? Mahadana? Enggak ya? Cuman maksudnya kan dari juara 3, juara 2, 1 gitu kan pengumumannya. Di waktu pengumuman juara 2 itu PV lain, saya nggak tahu langsung yakin juara 1 kita nih gitu. Langsung dapet gitu. Mungkin ada rasa kayak yang juara 2 ini lebih di bawah kita gitu, ada rasa gitu enggak sih? Enggak juga. Semua bagus. Oke. Berarti aku yang terlalu apa ya gitu ya. Tolong jangan dicontoh. Oke. Udah ngomongin soal yang namanya STKD ya. Sampai ke STKN lah. Ada berapa bulan? 6 bulan selisihnya aku ya persiapan ke STKN. Benar? STKN ya 12 kan? 12 akhir. Kita selesai STKD 6 akhir kalau nggak salah. Pas 6 bulan. Jadi di 6 bulan itu masih minim juga persiapannya, Grace? Enggak. Nah, udah mungkin lebih takut lah gitu ya. Lebih mungkin karena satu Indonesia kan rasanya kan. Jadi berapa bulan? 6 bulan juga. 6 bulan tuh latihan terus atau gimana? Nggak latihan terus, tapi mungkin 3 bulan sebelum STKN itu latihan 3 terus. bulan. Itu latihannya sama memang guru vokal atau gimana? Sama guru vokal. Guru vokal, oke. Kalau dari Ko Freddy kan berarti nggak perlu latihan lagi. Maksudnya kan bawa itu tok aja kan? Maksudnya kalau dari cipta lagu tuh lama di proses rekamannya gitu. Kan direkam lagunya. Jadi kan itu kan mau diisi satu persatu gitu. Itu yang agak lama gitu. Belum lagi nanti ada yang nggak sesuai, ubah lagi. Oke, berarti mau sampai bagus lah gitu ya, Go ya. Iya. Oke, sampai ke STKN, jumpa lawannya lebih banyak itu ya. Dari Budena ada berapa? Kalau boleh tahu? Kayaknya 17. Kalau cipta lagu nggak gitu banyak? Salah 11 atau 13? 11, oke. Sampai sana gitu kan. Kalau nggak salah ada coaching ya. Kalau di STKN ada coaching. Ini dia yang pengen banget diceritakan sama Grace ini kayaknya ini. Nah, jadi di STKN katanya kalau sebelum tampil itu, kalau Dama Duta gak ada. Kayak ada dikasih coaching gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau dari Yana Idol dulu, boleh gak diceritakan kayak mana sih? Semenarik apa sih, sekeren apa sih itu coachingnya sebelum kita ke final gitu? Kita tampil. Jadi coachingnya itu kayaknya 2 hari atau sehari sebelum perform. Penyisihan atau final? Penyisihan sehari sebelum penyisihan dan sehari sebelum final.
Itu berarti yang memang yang masuk final aja yang latihan itu? Yang pas sehari sebelum final. Hah? Yang sehari sebelum final, itu cuman yang ikut, yang masuk final. 2 kali berarti. Oh, 2 kali berarti. kali. Oke, terus gimana? Katanya seru nih. Coachingnya tuh seperti latihan militer ya. Karena disuruh nyanyi sambil ngeplank. Ngeplank. Oh, sambil nyanyi. Jadi bebas nyanyi apa? Enggak, nyanyinya Garuda Pancasila. Wah, iya militer. Oke. Terus ya gimana rasanya? Maksudnya ada benefitnya apa gitu? Benefitnya makin strong gitu ya pas nyanyi ya? Iya. Makin pernafasannya lebih oke gitu ya. Jadi energi pun lebih oke. Lebih terlatih mental kita juga kan. Tapi namanya militer. Lumayan capek sih. Lumayan capek. Tapi ya cukup bermanfaat. Cukup atau sangat? Cukup. Oke. Kalau dari Ko Fendi ada coachingnya nggak ada? Ada. Cuman itu coachingnya kebetulan bentrok sama waktu lomba tenis meja. Jadi kan saya ikut tenis meja juga. Ya. Bentrok. Oh iya, tenis meja juga ya. Jadi yang ikut coaching itu dari Pasiku juga. Saya minta wakili si Ananda sama Frederick Diko. Loh, jadi kalau coachingnya ke mereka, ilmunya baru ke Koko gitu. Jadi setelah siap tandingan, saya cari mereka gitu. Itu coachingnya maksudnya coaching apa? Gitu. Kalau yang cipta lagu cuman dibilang kayak wawasannya sih, saya buat lagu itu begini. C minor ini itu. Atau susunannya begini, lebih ke teori-teori gitu ya. Teori-teori ya. Sangat bermanfaat. Sebagian memang sudah saya ketahui, cuma sebagian ada yang memang ilmu baru. Jadi berarti gitulah. Karena ikut tenis meja juga ya, Ko ya. Berarti sekalian lah boleh lah kita omong ini. Kalau mungkin cipta lagu sama tenis meja, aku rasa lebih mana? Ya, lebih yakin di mana gitu? Lebih yakin gimana? Lebih yakin di cipta lagu sih. Cipta lagu. Kenapa? Kenapa di tenis meja? Kalau boleh tahu boleh ceritakan. Karena sebenarnya kan sebelum STKD itu memang nggak main lagi tenis meja. Jadi pas ada STKD itu baru karena nggak ada yang bisa main, saya karena dulu bisa jadi main lagi. Nah sebenarnya kan STKD itu saya juara 2, jadi harusnya bukan ikut STKD. Yang satu Mahadana aku. Ya Mahadana. Oke, Mahadana ya, lu kalau nonton ini lu harus bayar aku ya. Ya jadi harusnya emang dari Mahadana, cuman karena yang dari Mahadana ini perginya terlalu jauh ke Taiwan. Mencari jodoh. Ya si Johnson ya, Son. Aku tonton nih, Son. Dengan Johnson nih, jadi kalah. Aku tonton nih, Son. Nah, ada Gus juga nih, Son. Agak lah. Oke, jadi tapi ya jadi walaupun udah tahu kan, udah tahu saya ganti kan saya tetap latihan, memang latihan. Tapi tetap masih ada keraguan gitu karena saya persiapannya sedikit nih. Jadi kurang yakin bisa menang. Oke, mungkin kalau kita kembali lagi lah ke namanya cipta lagu lah ya. Karena kan memang kita di sini tujuan utamanya memang ngomongin cipta lagu sama budaya idol. Ya. Oh dengar Koko ini ada bikin lagu, apa judulnya? Kembali ke Dharma. Kembali ke Dharma, benar ya? Kembali ke Dharma judulnya dan yang mau jadi pertanyaannya di sini adalah kenapa sih Koko dapat inspirasi apa sih makanya untuk membuat lagu itu? Dan mungkin maknanya apa? Makna tersirat di balik itu? Awalnya itu kan kita nunggu tema dulu dari Cyber di Sumut. Jadi kalau nggak salah dikasih 1 bulan sebelum hari H baru dikasih temanya. Kenapa bisa dipikirkan? Sebenarnya kami diskusi sih. Jadi saya ada teman-teman juga diskusi gitu. Cocoknya mau tema gimana. Jadi ya terakhir milih tema tersebut karena waktu itu kan masih masa-masa pandemi. Jadi kembali ke Dharma itu maksudnya kita kan selama ini ngedown gitu kan karena pandemi, takut, khawatiran, gelisah dan sebagainya. Kita kembali ke Dharma itu dalam artian Dharma itu kan mengajarkan keyakinan, maksudnya all is well gitu kan, keyakinan, keberanian gitu. Ya semua itu kan berlalu, jadi nggak usah takut, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Jadi kembali ke Dharma gitu. Wah berarti memang ada makna tersirat di balik itu ya. Ini memang Koko liriknya segala macam itu memang mikir sendiri atau mungkin gimana? Mikir sendiri semua? Sama teman. Ya, teman yang memang ahli di bidang tersebut. Sebenarnya kalau dibilang ahli pun nggak banget sih. Jadi cuman bisa sama-sama mau belajar gitu ya. Sama-sama mau belajar jadi bisa oke lah. Oke, berarti memang maknanya itu sangat luar biasa, sangat mendalam lah. Sangat sesuai lah mungkin dengan tren sekarang ya, karena memang lagi Covid gitu kan. Diajak kita untuk kembali lagi ke Dharma itu ya. Iya. Nah, ya kenapa? Ya itulah harusnya juara 1 sih gue memang ada. Tapi udahlah. Oke. Kalau dari
balik lagi lah budaya Idol lah. Kalau saya dengar itu di penyisian katanya 17 kali nyanyi lagunya Indianya Kasih ya. 17 kali ya. 17 kali. Jadi masing-masing itu nyanyi Indianya Kasih kan. Satu malam itu khusus semua Indianya Kasih lagunya. Iya. Kok bisa gitu? Memang itu lagu wajibnya. Itu lagu wajibnya. Jadi kita harus nyanyi Indahnya Kasih dulu, habis itu nyanyi lagu pilihan sendiri. Oke. Memang berarti 17 kali. Itu kan satu malam itu berarti kan khusus semua penyisian gitu ya? Iya. Besoknya baru final. Dengar masuk final dari? Dengar masuk final dari? Langsung kan? Langsung? Ya langsung. Langsung di tempat itu ya? Iya. Oh. Langsung malam itu. Lalu di besoknya final udah tahu mau nyanyi lagu apa? Maksudnya udah dipersiapkan udah persiapan. Apa lagunya kalau boleh tahu? Lilin Penerangan. Nah, kenapa Lilin Penerangan gitu? Boleh tahu? Enggak? Lagu ini karena lagu yang paling mateng sih menurut aku, yang udah aku pelajari lama banget. Jadi karena nggak tahu juga mau ambil lagu apa, aku ambil lagu Lilin Penerangan. Memang karena udah biasa nyanyi lagu itu ya. Memang kalau bisa kalau aku dengar itu kalau mau nyanyi itu memang pilih lagu yang memang udah ahli sering nyanyi gitu ya. Jadi kan udah terbiasa sih. Oke. Jadi ngomongin soal STKN udah sampai lah di malam penghujung acara, di penghujung acara yang malam itu ya gue ya, yang ngomongin soal juara itu. Nah gimana rasanya itu? Ini kayaknya agak apa nih? Soalnya saya dengar itu di YouTube sampai ada apa ya? Ada yang komen enggak gitu, kayak di komen pas pengumuman juara budaya ada yang komen enggak, ada cipta lagu juga semua ada yang komen yang enggak lah pokoknya. Ada kayak enggak terima gitu loh kok. Jadi mungkin ada oke. Jadi dari orang Koko lah, dari Grace dulu lah. Mungkin ada rasa gimana agak gitu pas diumumkan Grace sendiri dapat juara 2 gitu. Ada rasa memang yakin atau mungkin gimana? Itu ya keputusan juri kan mutlak ya. Mutlak. Oh, ada dikasih komentar di apanya pas penampilannya? Ada. Pedas. Lumayan. Katanya ada menyinggung tentang lagunya nggak cocok sama tipe suaraku. Oh iya. Katanya kalau Grace ini orangnya nyanyi itu lebih soft. Iya, lebih modern. Katanya lagunya lebih instrumennya lebih tua gitu. Oke. Nggak terlalu cocok. Kuno. Ya, kuno. Kuno. Oke, berarti itu dan setelah diumumkan gitu gimana? Gimana ya? Lega sih. Lega. Udah gak ada beban lagi. Iya. Dan udah gak usah jaga makan. Nyangka gak juara 2? Atau mungkin lebih nyangkanya itu juara 1 gitu? Harus pede. Jadi nyangkanya juara 1. Ya. Jadi pas juara 2 agak ada rasa kayak kurang juga lah berarti ya ya. Beda apa ya Grace ya? Dikit. Oke, lalu dari Bu Friendly gimana? Juara 3. Gimana itu rasanya, Bu? Diumumkan pertama juga. Sebenarnya sesuai ekspektasi sih, karena memang STKN itu memang waktu tampil itu jauh-jauh. Jadi saya nggak terkejut banget itu pesertanya. Memang lagu yang mereka bawakan memang oke banget ya gitu. Dari yang saya paham itu memang susah-susah. Ibaratnya mereka bisa bikin lagu yang not-notnya tuh gak gampang gitu ya. Gak gampang ditiru gitu. Dan memang oke lah, ini memang top banget itu lagunya. Jadi secara ilmunya gitu. Udah mungkin apalah ya, agak gitu. Mungkin Koko ini gak berani terlalu berekspektasi tinggi ya. Cuma memang 3 besar ada ekspektasi. Cuma kalau bilang 1 itu agak susah. Kalau dapat ya bagus, gak dapat ya gak apa-apa. Soalnya aku gak lihat penampilannya satu-satu. Aku cuma lihat budayanya aja. Asik bertabrakan. Mau lihat Kepri, CP aja pun gak bisa aku ini presentasi. Jadi oke lah kita. Nah ya, ngomongin soal Kepri, ada cerita kok tentang Kepri gitu. Kepri. Mancing. Oke, selesai lah ngomong soal hasil gitu ya. Jadi ada dapat manfaat gitu. Maksudnya bukan manfaat sih, ada dapat pengalaman. Ya, pengalaman udah pasti lah ya. Maksudnya UPNU ada yang ngecat apa gitu. Ada gak kayak Agus Agus kalau boleh tahu kok namanya Agus itu kok. Jadi Agus ini. Buat Agus ini kalau nonton ini harus di screen record ini ya. Ini sejarah kenapa bisa terbentuk Agus. Mungkin teman-teman dari kontingen provinsi lain mau tahu ya kenapa namanya Agus. Padahal nama aslinya Gape. Oke, boleh tahu kenapa kok? Cerita lah dikit kita. Sebelum kita ke lokasi lomba itu kan kita nginap di
Surabaya. Itu enak banget itu. Itu apa namanya wiharanya itu recommended banget. Sumpah nama wiharanya. Aduh, tapi enak banget. Enak, sumpah enak banget itu. Okay. Nah, di sana ada teman saya juga dari Tebing, Vincent. Oh ya sekarang jadi di Cyber. Oke. Jadi karena ketemu kan dia kan panitia. Jadi kita kayak ketemu kawan gitu kongko-kongko. Kebetulan ada si Davidnya. Dia pasti Vincent ini mau pergi, dia bilang, "Ku cabut dulu ya, Fendi." Agus gitu. Kalau nama, cuman langsung manggil Agus gitu. Dia namanya David. Oh, ini beda di situ kita panggilnya Agus. Oke, jadi buat teman-teman dari provinsi lainnya penasaran ini Agus Tebing, ini dari semua ini Agus siapa sih sebenarnya? Ya gini, nama aslinya tuh sebenarnya David gitu ya. Dan juga dia tuh sekarang aku tengok jadi set boy aku ya. sorry. Oke, itu sedikit intermezzo lah, sedikit sejarah kok bisa namanya Agus gitu ya. Jadi, nah ini kok setelah kita udah ngomong-ngomong di sini kan, rupanya dari netizen gini, dari teman-teman kita dari PMV lain gitu ya, ada recommended nih kok. Kalau bisa kita ini kasih challenge sama Koko sama dengan dan juga Grace ini. Kalau bisa cover lagu ya, bener aku ya. Cover lagu yang diciptakan juga. Yang diciptakan ya, saya dengar kalau bisa di cover gitu. Jadi gimana menurut Koko dan juga Grace, bisa gak kita terima challenge-nya ini? Challenge spesial nih. Bisa. Jadi Koko Friendly bisa. Berarti abis ini langsung kita syuting. Boleh. Oke, langsung live ya buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana sih penampilan yang luar biasa yang mengharumkan nama Sumatera Utara ini, langsung saja Anda tonton setelah yang satu ini. Jadi mungkin perbincangan kita mengenai STKN udah cukup di sini ya. Berarti STKN banyak cerita lah ya, banyak cerita. Ya, ada suka duka ya. Tapi beginilah, terakhir. Buat mungkin ini teman-teman semua dari PMV mungkin bingung juga sebenarnya STKN itu sebenarnya apa gitu ya. Dan juga apakah memang disarankan nggak sih buat teman-teman PMV ini yang mungkin baru masuk PMV kayak Grace ya, baru masuk PMV kan nggak tahu juga STKD itu apa. Jadi supaya memang orang-orang baru ini tahu lah STKD itu seberapa asik gitu, boleh nggak mungkin kasih pesan aku ya buat teman pesan yang ingin disampaikan ya untuk teman-teman yang baru join di PMV gitu. Sebenarnya kan kalau dari kata-katanya kan STKD itu Sarasehan dan Temu Karya Daerah. Yeah. Yang setahu saya nih, kalau salah mohon dikoreksi, dulunya itu nggak ada TKD-nya, nggak ada Temu Karya, jadi cuma Sarasehan. Sarasehan itu berarti berkumpul dan sebagainya, belajar gitu. Baru akhirnya ada dijadikan Temu Karya. Nah, sebenarnya lomba ini kan hanya pemancing biar rame lah ya. Rame. Karena gini, kalau di PMV itu jadinya begini, misalnya kita ada lomba, sebenarnya kita lomba kalau zaman dulu tuh ada mading, lomba bikin mading. Okay. Otomatis setiap malam itu pasti teman-teman yang ikut lomba mading kumpul. Ya. Nanti yang lomba Damapada setiap malam teman-teman Damapada kumpul. Yang CCD Cerdas Cermat setiap malam kumpul. Jadi selalu kumpul. Itu cuma di sana pemancingnya selama 6 bulan 1 tahun tuh persiapan tuh kumpul semua. Nah, baik STKD itu menang atau kalahnya, setelah itu jadi kuat PMV-nya, jadi solid itu. Itu yang saya tangkap dari ikut STKD beberapa kali ini. Berarti ini STKD adalah memang event yang pas banget lah untuk teman-teman PMV ya. Jangan dibikinkan menang kalahnya, ikut aja. Bahkan ya kalau Anda pulang dari sana pun Anda bisa banyak dapat kenalan gitu ya. Tapi ya jangan terlalu berharap lebih ya. Ya minimal kalau mau cari yang sepulaunya itu dekat-dekat lah, jangan yang nyebrang gitu ya. Oke, kalau mungkin dari oke lah, itu dari Koko ini ya. Mungkin Koko ini lebih ngomong apa sih makna STKD. Mungkin dari Grace ini boleh gak sih kasih tahu kalau udah makna sekarang adalah apa sih saran ya untuk teman-teman PMV. Emangnya ini STKD bagus gak sih untuk mereka yang baru join ini? Kan Grace juga baru join di PMB ya. Jadi setelah Grace ikut join ke PMB, apa sih manfaatnya gitu? Jadi apalah gitu? Kenapa sih STKD itu sangat menarik untuk teman-teman semua ini? Ya kalau untuk yang baru join PMV itu lumayan berguna sih, karena bisa kenal dari PMV lain juga kan. Nah, dan juga latih skill juga ya mungkin ya. Iya, melatih skill juga. Oke. Terus ada lagi? Jadi recommended lah ya, recommended. Oke, mungkin itu sedikit kesan-pesan buat teman-teman PMV di luar sana yang sedang menonton podcast ini. Ya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu STKD, inilah STKD. Event yang bisa bikin Anda itu semua supaya lebih dekat, solid, dan juga bahkan sudah bisa melatih skill Anda. Jadi ikuti terus lah kegiatan-kegiatan event-event dari Sekber PMVB di provinsi Anda sendiri. Apalagi Anda yang sekarang stay di Kota Medan, ikuti terus
IG Sekber PMPD Sumut. Benar ya gue ya? Oke, jadi mungkin sampai sini saja perbincangan kita. Ya kalau ada salah kata, mohon maaf ya, mohon maaf. Gimana tadi ya? Aku tadi baru lupa ngotosnya ini. Kalau ada salah kata ya kita bisa bicara baik-baik ya, tapi jangan pergi dan mencari yang lebih baik. Jikalau ada salah kata mohon dapat dimaafkan. Jikalau ada rasa sayang mungkin bisa diungkapkan. Ya. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Jangan lupa setelah yang satu ini kita akan langsung nonton aja challenge yang kita berikan ke Friendly dan juga Grace. Setelah yang satu ini. Telah lama ku berjalan dalam kegelapan, ku tak tahu kemana lagi harus melangkah, hingga datangnya cahaya, ku rasakan kehangatan kebenaran Dharma. Telah lama ku berjalan tanpa arah tujuan, ku tak tahu kemana lagi harus melangkah, hingga datangnya Dharma, ku rasakan kedamaian kebenaran Dharma. Kini telah aku sadari semuanya tidak abadi, suka dan duka teruslah silih berganti. Kini telah aku sadari semua pasti punya arti, kepada Dharma aku kembali. Ehipasiko, come and see, you know, the teachings of peace, the teachings of love, the teachings of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko, come and see, you know, the teachings of peace, the teachings of love, the teachings of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide to show me what is right. Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide to show me what is right. Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia,
aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Kan ku jalani hidup ini penuh cinta kasih, merasa puas dan selalu memberi. Entah apa yang kan terjadi, namun satu yang pasti, ke Dharma mulia aku kembali.